Pada suatu hari di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap sedang melangsungkan acara Gebiar Basar se-Kabupaten Cilacap. Dengan ramainya suasana dari pagi-pagi buta sampai menjelang siang yang terik, masih banyak ratusan kalangan siswi usia dini sampai ibu-ibu gaul berdatangan untuk menyaksikan ramainya suasana Gebiar Basar. Di satu sisi taman kampus ada 3 orang mahasiswi sedang asik mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Yang tak lain mereka adalah Ana, Ani, dan Dina. Mereka duduk santai sambil mengambil makanan-makanan ringan dengan sama-sama saling memperkenalkan diri masing-masing. Sendiri berasal dari daerah Sumatera yang terkenal kultur budaya yang cenderung Melayu, dengan nada bicara yang tercampur dengan daerah asalnya sehingga menambah kesan tersendiri saat berbicara. Ada juga Ani yang berasal dari Kalimantan, dan yang terakhir ada Dina yang berasal dari daerah ibu kota yaitu Jakarta. Mereka bertiga banyak menceritakan tentang keadaan-keadaan di daerah mereka masing-masing, yang mana Sumatera dengan sulitnya jangkauan jaringan untuk internet, Kalimantan dengan keaslian kampung yang masih minim akan teknologi dan listrik, dan juga Jakarta dengan populasi udara yang sangat tebal dan padat aktivitas. Ternyata hidup di kota atau di kampung sama-sama memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. Kalau di kampungku enak tahu, nggak kayak di sini apa-apa beli, mahal lagi. Seratus Ani dalam sela-sela berbicara. Iya sih, tapi di kotaku enak tahu, bisa jalan-jalan di mal-mal dan tempat-tempat mewah yang bergedung tinggi-tinggi. Sanggah Dani tak mau kalah. Tapi nggak enak di kota, soalnya ribut, berisik juga. Enakan di desa, sejuk, tenang, dan nggak perlu AC segala. Terang Ani kembali. Di kota itu mau apa aja harus beli, mau kemana aja harus pesen Gojek dulu atau kendaraan umum. Mau makan aja harus beli, sampai-sampai di jalanan gang kecil pun penuh rumah-rumah kontrakan. Kendaraan di sana juga kayaknya paling banyak deh, soalnya setiap orang pasti punya kendaraan pribadi minimal 1. Coba kalau dihitung, belum lagi kalau musimnya di Lebaran tuh, udah macet, polusi di mana-mana. Pokoknya mah semuanya di kota nggak seenak kayak di desa. Enak di kota bisa tahu dunia luar tanpa harus susah-susah cari info sana-sini, tinggal klik sosmed aja udah langsung keluar infonya. Jaringan internet lancar tanpa tersendat-sendat. Kalau di desa kan biasanya nungguin info dari kepala desa atau bisa pakai internet tapi lelet, hahaha. Justru itu asiknya di desa, nggak terlalu ikut campur dunia luar, jadi masih terjaga sikap dan perilakunya, nggak terlalu terkena dampak dari penyalahgunaan teknologi, karena teknologi maju belum begitu banyak dikenal dan belum tersebar luas di desa-desa. Sudah, mau dimanapun itu, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kitanya aja nyamannya di mana. Aku asalnya dari Sumatera, yang jaringannya kadang nggak stabil. Tapi aku tetap nyaman, karena definisi nyaman itu nggak harus apa-apa terpenuhi. Tergantung cara kita mensyukuri aja. Seketika mereka berdua pun tertunduk dan menyadari bahwa ada plus dan minus dalam sebuah teknologi di setiap daerah. Itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Kalau perkataanku tadi menyinggung, aku minta maaf ya Din. Gak apa-apaan, mungkin karena kamu belum banyak pengalaman aja di kota, jadi masih berbicara sesuai apa yang kamu lihat. Aku juga minta maaf jika perkataanku membuat kamu emosi. Sambil menerima uluran tangan Ani dan melontarkan senyum manisnya. Nah begitu, kan sama-sama enak. Kita ini kawan bukan lawan. Jadi apa-apa yang ada di daerah kita masing-masing harus kita syukuri dan kita nikmati. Kalau perlu kita eksplor Kalimantan, Sumatera, dan juga Jakarta sekali, biar tahu bagaimana kondisi setiap daerah masing-masing.
dan Dina pun menceritakan tentang mahasiswa milenial kepada kedua temannya tersebut. Generasi muda saat ini atau sering juga disebut generasi Y atau milenial adalah kelompok orang yang lahir setelah generasi X, yaitu orang-orang yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai 2000. Jika diperhitungkan, berarti generasi milenial adalah orang-orang yang saat ini berumur pada 17 sampai 37 tahun. Tentunya jika kita perhatikan pelajar atau mahasiswa saat ini sudah dipastikan termasuk dalam generasi milenial atau mahasiswa milenial. Di Indonesia tersendiri tercatat ada 81 juta yang merupakan generasi milenial dari jumlah 255 juta penduduk yang telah tercatat. Jadi jika Anda seorang pengajar, dosen, atau akademi kampus, tentu Anda harus paham tentang istilah milenial karena mahasiswa Anda saat ini adalah generasi milenial atau yang disebut mahasiswa milenial. Lalu bagaimana dengan peran para generasi milenial ini? Tanya Aini pada Dina. Sebagai titik tertinggi, mahasiswa harus memiliki pemikiran kritis dan peka terhadap masalah apa yang dihadapi dan sedang terjadi di masyarakat. Kemudian menyampaikan pendapatnya dan turut berpartisipasi atau terjun langsung dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dengan melakukan hal tersebut sebagai mahasiswa juga turut berperan dalam perkembangan peradaban di masa yang akan datang. Mahasiswa milenial memiliki peranan sangat vital yang akan menentukan bangsa ini ke depannya. Peran mahasiswa paling dibutuhkan karena mereka adalah ujung tombak perubahan yang peduli terhadap bangsa maupun daerahnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Soekarno, 1000 orang tua hanya dapat bermimpi. Satu orang pemuda dapat merubah dunia. Oleh sebab itu, mahasiswa sangat berperan penting di era milenial saat ini. Mahasiswa sebagai pilar dari kaum muda sekaligus generasi penyetus harus menaruh perhatian lebih terhadap kondisi yang terjadi saat ini sebagai agen perubahan atau agen of change, penjaga nilai atau guardian of value, kontrol sosial atau social control, kekuatan moral atau moral force, dan penerus bangsa atau iron stock. Belas Dina pada Aini. Wah, ternyata Dina termasuk mahasiswa milenial yang luas pengetahuan tentang kemajuan zaman ya. Sahut Ana pada Ani dan Dina. Setelah itu mereka melanjutkan ngobrol sambil terus menikmati makanan ringan yang mereka beli dari pasar. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan kampus, kuliah, dan juga ekspektasi mereka setelah lulus nanti. Ana bercerita tentang bagaimana dia merantau dari Sumatera ke Jawa untuk menuntut ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Azhar Cilacap. Dia bercerita tentang adaptasi yang harus dilakukan dan bagaimana dia merasa senang dapat